Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBP jadi presiden, emangnya bekal pengalaman LBP ini apa? Ya banyak. Banyak banget. Tapi bersama saya Yusuf, ketemu lagi di channel Media Perubahan. Jadi, pada hari Sabtu 9 Oktober 2021, sekelompok orang akan mendeklarasikan dukungan mereka kepada LBP, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Walaupun jubir dari LBP mengatakan kalau Bapak Luhut ini sama sekali tidak kepikiran untuk menjadi presiden, tapi orang-orang ini seakan tidak peduli, karena menurut mereka, dulu juga Bapak Jokowi tidak kepikiran katanya untuk menjadi presiden. Ya kalau mengutip kata-kata mahasiswa ya nggak kepikirannya lip service doang mungkin ya. Sebenarnya udah kepikiran dan sudah terencana dari awal. Alasan mereka yakin mendukung LBP menjadi presiden karena menurut mereka pengalaman LBP ini terutama saat mendampingi Bapak Presiden Jokowi selama 7 tahun terakhir ini cukup banyak. Malah banyak banget menurut saya, Maya. Justru yang saya lihat sebagai rakyat jelata, LBP ini tanggung jawabnya jauh lebih banyak daripada tanggung jawab yang dimiliki oleh Bapak Jokowi malahan. Bahkan baru-baru ini Opung Luhut ini baru aja ditunjuk untuk memimpin proyek kereta cepat agar proyek ini bisa lebih dipercepat lagi gitu. Sehingga Opung Luhut tercatat hingga kini sudah memegang 7 jabatan strategis dalam satu waktu. Ya, catatan penting dari para simpatisan ini, mereka menilai kalau Bapak LBP sudah berhasil menekan COVID-19. Padahal banyak sekali dari rakyat jelata yang merasa kalau kebijakan yang diberlakukan oleh Bapak Luhut dan juga eksekusinya ini seringkali merugikan bahkan mencelakakan rakyat jelata. Ya kayak PPKM aja kayak yang nggak peduli gitu ya dengan nasib bagaimana rakyat jelata di Indonesia ini bisa mencari nafkah. Ya bicara soal ketidakpedulian LBP terhadap rakyat, saat ini nama LBP sendiri sedang begitu heboh karena namanya ini tercantum di dalam Pandora Papers. Pandora Papers sendiri terdiri dari 12 juta file berupa dokumen, foto, dan email yang mengungkap harta tersembunyi, penggelapan pajak, serta kasus pencucian uang yang melibatkan orang-orang terkaya dan berkuasa di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Laporan tersebut adalah hasil temuan dari 600 jurnalis yang berasal dari 117 negara, di mana dokumen tersebut mengungkap kekayaan rahasia para elit global yang berasal dari 200 negaraan lebih lah. Nah, nama LBP tercantum di dalam Pandora Papers itu sebagai salah satu perwakilan nama yang berasal dari Indonesia. Nah, bedanya Pandora Papers dengan Panama Papers yang sempat bocor juga sekitar 5 tahun yang lalu. Pandora Papers ini lebih masif lagi jumlahnya. Yang diungkapnya lebih banyak lagi. Bukti-buktinya lebih lengkap lagi. Perihal keterlibatan LBP, sebenarnya jubir dari LBP ini sempat mengatakan kalau benar LBP memang sempat menjadi pimpinan perusahaan yang bernama Petro Capital SA yang berlokasi di British Virgin Island, Panama. Namun, jubir LBP menyatakan kalau LBP sendiri sudah meninggalkan perusahaan tersebut sehingga sudah tidak lagi tuh memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan minyak dan gas itu. Cuman yang harus dicatat nih, saat nama-nama itu muncul, berarti orang-orang itu adalah orang-orang yang pernah mempraktekkan suatu tindakan yang menandakan ketidakpedulian mereka terhadap nasib negara dan juga saudara-saudara senegaranya. Ya dalam hal ini, pengusaha politisi yang berasal dari Indonesia itu tidak peduli dengan nasib Indonesia dan juga rakyatnya. Karena seandainya uang itu tidak katakanlah diamankan di negara bebas pajak tersebut, maka uang tersebut itu kan tetap di Indonesia dan akan
akan tersedot oleh pajak. Sehingga akan membantu Indonesia tuh untuk membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi dengan fakta yang diungkap oleh Pandora Papers ini, apakah para simpatisan LBP itu masih berpikir kalau Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang calon presiden ideal yang nantinya akan memperhatikan nasib rakyatnya? Cius, masih mikir gitu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Apabila para sahabat sekalian tertarik untuk menyumbangkan sebagian harta sahabat untuk pembangunan pusat dakwah Al-Quran di daerah Jatinangor yang proyeksinya ini akan menjadi yang terbesar di Jawa Barat, silahkan sahabat mendonasikan sebagian harta sahabat sekalian ke nomor rekening berikut ini dan mengkonfirmasinya ke nomor kontak berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.